Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Marlisa. Saya adalah mahasiswi PG PAUD Universitas Sultan Agung Tirtayasa semester 3 dan sekarang duduk di kelas 3B dengan NIM 2281935. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang pemanfaatan bahan alam, bahan sisa, dan luspar. Langsung saja ke pengertiannya. Yang pertama itu ada pengertian bahan sisa. Apa sih bahan sisa itu? Bahan sisa adalah bahan yang sudah tidak terpakai dan dapat digunakan kembali menjadi barang yang baru dan memiliki nilai guna kembali. Contoh bahan sisa ini adalah kardus bekas, botol bekas, tutup botol, kain perca, styrofoam, kemudian karet, dan semua bahan yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian yang kedua itu ada pengertian bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang tersedia di alam dan diambil secara alami tanpa proses sintesis atau buatan. Contoh bahan alam ini seperti kayu, bambu, kemudian daun kering, karang, kerang, biji-bijian, dan semua bahan yang ada di alam. Yang ketiga itu pengertian luspar. Apa sih luspar itu? Luspar adalah bahan yang dapat dipindahkan, dibawa, dirancang ulang, digabungkan, dipisahkan, dan disatukan kembali dengan berbagai cara. Biasanya luspar ini dapat memungkinkan terciptanya kreasi yang tanpa batas dalam kreativitas pembelajaran dan mengundang kreatif anak. Jadi bahan luspar ini mengandung 7 komponen. Yang pertama itu ada bahan alam, logam, kayu, bambu, benang, kain perca, dan botol plastik. Nah, ini adalah media bermain atau permainan edukatif yang sudah saya buat yang bernama kereta pintar yang terbuat dari botol bekas. Saya juga telah menyiapkan kerang dengan berbagai warna. Ketika bermainnya, kita meminta anak itu berdoa dan membacakan basmalah terlebih dahulu sebelum proses bermain dimulai. Kemudian setelah selesai berdoa dan membaca basmalah, kita meminta anak untuk menyanyikan lagu naik-naik kereta api. Naik kereta api tutut. Nah, ketika lagu itu udah selesai, kita minta anak untuk mengelompokkan berdasarkan warna dan nomor yang sesuai dengan gerbongnya. Nah, misalnya gerbong nomor 1. Gerbong nomor 1 itu warnanya apa? Biru. Dan terdapat angkanya itu 1. Oke, kita minta anak untuk mencari kerang yang warnanya biru dan jumlahnya 1. Ini. Oke, kita masukkan 1 ke gerbong yang nomor 2. Gerbong yang kedua itu warnanya apa? Merah. Dan nomornya angkanya itu 2. Dan kita minta anak itu untuk mencari kerang yang warna merah dan jumlahnya 2. Berarti 1, 2. Ke gerbong yang nomor 3. Gerbong nomor 3 itu warnanya apa? Biru. Dan angkanya itu berapa? 3. Berarti kita minta anak untuk mencari kerang yang berwarna hijau dengan jumlah 3. Berarti 1, 2, dan 3. Kemudian ke gerbong yang selanjutnya. Gerbong selanjutnya itu warnanya apa? Orange. Di gerbong warna orange terdapat angka berapa? Angka 4. Berarti kita memasukkan 4 kerang berwarna orange ke dalam gerbong. Berarti 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ke gerbong yang selanjutnya itu. Gerbong selanjutnya itu warnanya apa? Coklat. Di gerbong warna coklat terdapat angka berapa? Angka 5. Berarti kita memasukkan sebanyak 5 kerang berwarna coklat. Di 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah, dan ketika sudah selesai, kita minta anak itu untuk menghitung dari gerbong 1, 2, 3, dan 4. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan ketika sudah selesai, kita minta anak untuk membacakan hamdalah. Nah, dari anak memainkan media bermain atau permainan edukatif kereta pintar ini, ada aspek-aspek perkembangan anak yang tergali. Yang pertama itu ada aspek kognitif. Aspek kognitif anak itu tergali ketika anak
mencocokkan, terus anak juga bisa membedakan warna, terus anak juga mengetahui tentang angka. Kemudian aspek fisik motoriknya itu lebih ke motorik halus. Motorik halusnya itu ketika anak menjalankan keretanya, anak memilih warna kerangnya dan memasukkan kerang tersebut ke dalam gerbongnya sesuai warnanya itu. Yang kemudian itu ada kemampuan sosial emosional. Sosial emosionalnya itu ketika anak sedang bermain bersama temannya dan anak itu sabar dalam mencari warna kerang di dalam kotak kerang ini. Kemudian kemampuan bahasanya ini tergali ketika anak bernyanyi dan berinteraksi bersama guru atau temannya. Nilai agama moral ketika anak sebelum memulai dan mengakhiri permainan, anak itu berdoa dan membacakan basmalah dan hamdalah. Dan yang terakhir itu ada aspek perkembangan seni. Aspek perkembangan seninya itu ketika anak sedang bernyanyi naik kereta api. Sekian materi dan penjelasan materi dari saya. Semoga materi dan media yang saya buat ini bermanfaat bagi semua kalangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.